Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Cendriasari Nainggolan SPD. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini saya akan memaparkan jurnal refleksi dwi lingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Saya berasal dari kelas 1159 dengan fasilitator saya Ibu Aisyah Marlian Daulay Eskom dan pengajar praktik saya Ibu Aini Widad SPD. Model refleksi yang saya lakukan yaitu adalah 4V, yaitu pertama page atau peristiwa, 2 feelings atau perasaan, 3 findings atau pembelajaran, dan 4 future atau penerapan. Tahap yang pertama, page atau peristiwa. Seperti biasa, pada tahap ini, modul 2.1 dimulai dengan alur merdeka, di mana setiap tahap saya mulai mengerjakan tugas dan belajar secara mandiri melalui navigasi yang berada pada LMS. Pertanyaan tersebut menyangkut bagaimana seorang CGP dapat melayani kebutuhan belajar sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajarnya. Bagaimana seharusnya pembelajaran dirancang dan dilaksanakan serta dievaluasi. Selanjutnya, pada tahap ruang kolaborasi, CGP dibagi menjadi 5 kelompok dibimbing oleh fasilitator Ibu Aisyah Marlian Daulay Eskom dan Ibu PP Aini Widad SPD untuk menganalisis skenario pembelajaran mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di mana setiap kelompok menganalisis pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Saya sendiri mendapat skenario jenjang TK di kelompok pertama bersama rekan saya Ibu Syabariah SS SPD. Diskusi berjalan dengan kondusif. Di ruang kolaborasi 2, CGP dengan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi yang terjadi amat seru dan menyenangkan. Terjadi tanya jawab dan diberi penguatan serta masukan dari sesama CGP dan juga fasilitator. Selanjutnya, elaborasi pemahaman, di mana instruktur dengan nyata memberi contoh pada kami bahwa seyogianya seorang guru harus memiliki rasa kasih sayang, lemah lembut dalam menghadapi murid, melihat murid dari pribadi yang unik, merancang pembelajaran yang adaptif sesuai dengan zaman dan kebutuhan murid, kreativitas, dan konsisten. Hal baik dalam sesi ini yaitu saya mendapatkan wawasan baru mengenai strategi dan pemahaman bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid dengan karakter mereka yang unik dengan menerapkan pembelajaran yang adaptif dan kreatif serta menanamkan rasa ikhlas pada diri serta kasih sayang. Hambatan yang saya rasakan pada peristiwa ini yaitu dalam setiap langkah memenuhi kebutuhan belajar murid diperlukan lebih banyak waktu untuk menganalisis serta menerapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Nah, apa solusinya? Solusinya yaitu terus memotivasi diri dengan terus belajar, mencari referensi, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menarik, efektif demi memenuhi kebutuhan belajar murid, berkolaborasi dengan murid, sesama guru, serta kepala sekolah, memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan menanamkan kesadaran pada diri bahwa saya ingin menjadi guru yang dirindukan murid saya.
Tahap kedua yaitu feeling atau perasaan. Saya merasa antusias untuk terus mengembangkan pengetahuan dan menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kolaborasi, adaptif, dan kreativitas, serta rasa tanggung jawab harus saya tumbuh kembangkan pada diri saya demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Setelah mempelajari model 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya memetik pelajaran penting. Pentingnya memahami keberagaman murid. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Memahami keberagaman ini adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Diferensiasi yang efektif. Saya belajar sebagai strategi untuk menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan individu murid, seperti menggunakan kelompok belajar yang fleksibel, menawarkan berbagai pilihan tugas, dan mengintegritaskan teknologi dalam diri sendiri. Pentingnya perencanaan yang fleksibel. Diferensiasi membutuhkan perencanaan yang fleksibel dan adaptif, sehingga guru bisa merespon kebutuhan murid yang berubah dari waktu ke waktu. Finding atau pembelajaran. Kolaborasi adalah kunci dari keberhasilan. Berkolaborasi dengan rekan, guru, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dapat membantu mengatasi tantangan yang muncul dalam menerapkan diferensiasi. Kesadaran akan tantangan dan solusi praktis. Saya belajar bahwa meskipun diferensiasi menuntut usaha ekstra dengan pendekatan yang tepat dan didukung oleh sarana yang memadai, hambatan tersebut bisa diatasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif bagi semua murid. Yang keempat, future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, langkah awal yang akan saya terapkan adalah mengenali kebutuhan dan karakteristik murid. Saya akan mulai dengan melakukan asesmen awal untuk memahami tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid di kelas, sehingga saya bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, merancang pembelajaran yang fleksibel. Saya akan merancang rencana pembelajaran yang memungkinkan, seperti menyediakan beberapa pilihan tugas dan metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan preferensi murid. Yang ketiga, mencoba berbagai strategi diferensiasi. Saya akan mulai menerapkan beberapa strategi diferensiasi sederhana, seperti menyediakan bahan ajar yang bervariasi, mulai dari audio, visual, kinestetik, dan memberi kebebasan pada murid untuk memilih cara mereka menunjukkan pemahamannya. Melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Saya akan mengajak murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan memberi mereka pilihan dan tanggung jawab dalam menentukan cara mereka belajar dan menyelesaikan tugas. Memonitor dan menyesuaikan. Saya akan memonitor hasil dari pendekatan diferensiasi yang diterapkan, mengumpulkan umpan balik dari murid, dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memastikan keefektivitasan pembelajaran. Demikianlah hasil pemaparan saya dari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.